ngobrolin hal yang deket banget dengan dunia anak muda zaman sekarang, khususnya buat yang sedang mulai merintis usaha baru dan punya keinginan untuk mandiri secara finansial. Banyak banget anak muda yang ingin mulai bisnis tapi sering banget terhalang oleh rasa takut dan minim pengalaman. Jadi kadang muncul juga pertanyaan mengenai usaha kecil itu bisa berkembang nggak ya? Karena itu hari ini kita menghadirkan sosok inspiratif yang perjalanannya relate banget buat anak muda zaman sekarang. Langsung kita sambut aja Kak Nabila dan Kak Ariza. Di mana sosok ini adalah sosok di balik adanya usaha Cireng Semesta ya. Iya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Alfarida, biasanya dipanggil Bila aja kali ya biar akrab. Oke, Kak Bila. Nama saya juga Muhammad Arija Nugraha. Saya juga salah satu mungkin bagian dari Cireng Semesta. Oh, Kita berdua bagian dari Cireng Semesta gitu. nanti untuk lebih lanjutnya kita langsung ke topik pembicaraan aja ya Kak. Ngobrolin soal latar belakang dan langkah awal usaha nih Kak. Sebelum masuk lebih jauh, kalian bisa ceritain sedikit nggak? Gimana sih latar belakang sebelum kalian akhirnya memutuskan untuk memulai usaha Cireng Semesta ini? Oke, dari aku dulu ya. Untuk memulai usaha itu mungkin kayak ide awalnya gitu kan. Iya. Untuk ide awalnya karena kita berdua tuh suka jajan ya, namanya anak-anak kan ya, anak muda gitu ya kan, suka jajan gitu. Kita suka kayak kulineran, main-main kesana kesini gitu. Apalagi kalau misalkan anak muda sekarang tuh kan banyak banget yang sukanya kayak acian gitu kan. Iya benar, gorengan Gorengan gitu. Jadi kita banyak coba makanan jajanan kayak gitu, dari mulai peracian kayak cimol-cimol, cireng-cireng gitu. Cuman emang belum ada yang sesuai sama selera kita gitu, awalnya dari kesukaan kita sendiri. Terus habis itu karena emang banyak yang gak sesuai nih sama kita ngide aja gitu ya, pengen kayaknya seru nih kayak jualan gitu, menciptakan suatu hal yang berbeda gitu. Karena kita suka cireng nih, tapi kebanyakan orang jual tuh isinya dikit gitu, jadi kita nggak puas gitu kan sama isiannya gitu. Padahal kalau dipikir kayaknya kalau misalkan isiannya lebih full, mungkin orang-orang juga bakal lebih suka gitu. Makanya kita kayak menciptakan produk sendiri yang mungkin kita juga suka, yang mungkin juga orang lain juga suka gitu sama produk kita gitu, dengan menambahkan isian dari si cireng itu. Jadi ciri khas utamanya itu sebenarnya beda di isiannya. Iya. Mungkin nanti akan kita bahas juga ya apa perbedaan usaha Cireng Semesta ini dengan usaha cireng-cireng lainnya gitu ya. Lalu untuk awal mula ide jualannya itu berarti Cireng Semesta itu kan tadi dimulai dari keluhan atau keresahan karena isiannya kurang ya Kak. Dan apakah karena hobi juga, hobi masak, iseng coba-coba atau ada dorongan lain Kak? Kalau sebenarnya sih kita tuh kayak punya passion di bidang bisnis gitu loh. Jadi kayak pengen usaha terus, nyoba terus. Kebetulan kita punya kesukaan itu tadi yang peracian itu. Jadi ya apa ya? Hobi jajan. Iya, Hobi iya. jajan, dia juga suka di bidang kayak bisnisnya gitu, Iya. perdagangannya. Kalau untuk masaknya sendiri kan kira-kira ada dorongan dari orang tua atau gimana? Kalau masaknya sendiri itu ya sih awalnya emang kita dibantu sama orang tua gitu untuk resep-resepnya, karena mama aku gitu terutama yang ikut andil dalam pembuatan cireng ini, aku kayak suka gitu kalau mama masak gitu kan, kayak enak, mungkin juga dia bisa masukin resep-resep yang mungkin cocok sama cireng ini, dan ternyata kita juga suka gitu sama masak cocok. Berarti selain adanya keluhan, hobi masak juga ya Kak? Dan ada dorongan juga dari pihak orang tua gitu ya Kak. Lalu untuk saat pertama kali mulai, itu tantangan yang paling terasa berat itu apa Kak? Tantangannya, yang pasti itu yang pertama itu pasti modal. Iya, modal. Karena kita kan mahasiswa Iya, ya, mahasiswa, belum pas-pasan. baru penghasilan gitu. Kita mulai usahanya juga dengan uang tabungan kita sendiri gitu. Jadi nggak ada investor, nggak ada yang mungkin dana masuk gitu ya, dana masuk bersih gitu ya, buat usaha gitu nggak ada. Jadi kita benar-benar terkendalanya di modal. Lalu pernah gak sih ada momen ketika kalian hampir nyerah di awal perjalanan usaha, dan itu gimana cara kalian menanggulanginya? Sering banget sih. Itu sering banget sih, kayaknya basically orang Iya. usaha itu pasti pengen nyerah. Jadi mungkin ada kesibukan perkuliahan Iya. juga ya Kak? Semester akhir. apalagi semester akhir gitu,
dan lain sebagainya. Kalau misalkan Penanggulangannya tuh mungkin karena kita Support dari orang tua mungkin. sebetulnya kurang sih karena kita berdua bener-bener kayak cuma kita berdua aja gitu, kayak orang tua ya udahlah jalanin aja gitu doang. Kalau saya kan di sini sendiri cuma kos Perantau. saya asli Sukabumi. Oh Sukabumi, kalau kalian gimana? Aku sih sini sih Oh, ya. oh gitu. Nah cara menanggulanginya itu tadi gimana? Jadi saling support satu sama lain aja. Iya, menguatkan diri. Iya, menguatkan diri. Soalnya kalau udah nyemplung ke dunia dunia bisnis harus dilanjutin dilanjutin. ya. Nah itu kan kalau misalnya untuk membagi waktu dengan kesibukan perkuliahan itu gimana? Sudah memiliki karyawan atau? Kalau karyawan sih kita ada ya, cuman nggak di kedai utama. Kalau kedai utama memang pure kita yang mulai sendiri. Kalau misalkan di cabang baru dari karyawan gitu kan. Terus kalau untuk membagi waktu kita pastinya tentuin skala prioritas terlebih dahulu ya, karena kan kalau kuliah itu kan paling utama gitu, jadi kita tetap mengutamakan kuliah juga gitu. Dari walaupun ya sebenarnya bisnis juga penting, tapi kita harus tetap mengutamakan kuliah gitu ya. Jadi kayak jadi biar sama-sama seimbang gitu ya, dari kuliahnya seimbang, dari bisnisnya seimbang. Kalau misalkan kuliah lagi padat ya kita libur aja. Jadi Karena kan- usaha sendiri usaha jadi sendiri jadi libur. ya bebas lah gitu. Jangan-jangan ini juga bisa jadi topik skripsi kalian. Wah kebetulan memang Betul sekali. biasanya begitu ya, biasanya. Biar sekalian penelitian. Iya, biasanya penelitian karena terjun langsung ya. Nah, untuk sosok ya, atau pengalaman yang paling berpengaruh dalam memutuskan untuk benar-benar menseriuskan usaha ini itu siapa? Kira-kira apakah ada role model atau ya, sosok berpengaruh di belakang? Sebenarnya nggak ada sosok berpengaruh sih, karena kita benar-benar ya kita berdua. Cuman mungkin lebih ke semangat kita tuh siapa sih gitu kan? Iya. Kalau semangat kita sebenarnya dari customer kita. Oh, dari customer justru ya. Iya gitu, karena kita tuh seneng ya kalau misalkan ada orang banyak yang suka produk kita gitu. Jadi Apalagi yang repeat order ini. iya betul, kayak yang repeat order gitu, jadi kitanya semakin semangat gitu, walaupun memang banyak tantangan di belakang itu, tapi ketika melihat orang lain suka dengan produk kita, kitanya jadi kayak lebih besar gitu rasa sayangnya kepada customer kita gitu. Jadi untuk meneruskan itu tuh pasti ada aja alasannya gitu. Jadi ada yang mendongkrak ya di belakang untuk para customer-customernya mulai membludak ya. Lumayan kalau libur tuh banyak yang nanyain juga, banyak yang DM gitu. dia. Oh, berarti sudah sangat terkenal itu ya. Mungkin di mahasiswa, karena aku juga sering banget lihat konten-konten kakak tuh lewat gitu. Nah itu nanti akan aku bahas juga di topik berikutnya ya Kak ya. Nah lalu untuk topik berikutnya ini mengenai perkembangan usaha dan momentum nih Kak. Sekarang ini Cires Rosta kan sudah dikenal luas terutama di kalangan mahasiswa. Tapi menurut aku gitu sih Kak. Jadi banyak banget konten-konten dari Cires Rosta ini yang lewat di atau di forward dia mungkin di repost di story ataupun di WhatsApp juga aku pernah lihat. Jadi awalnya itu bisa sampai dikenal banyak orang itu bagaimana Kak? Apakah dari sosial media atau mulut-mulut atau bagaimana? Kalau dari pandangan pribadi justru kita nggak berekspektasi lebih kalau misalkan produk kita bakal dikenal lebih banyak orang, tapi memang itu harapan kita sebenarnya. Ya orang mana sih yang punya usaha nggak mau dikenal? Nggak mau dikenal, betul. Iya. Kalau sekarang perkembangannya lebih pesat lewat sosial Sosial media. Dan itu sangat berpengaruh banget kalau sosial media itu digunakan secara baik gitu ya. Jadi kalau misalkan itu ya aku nggak berekspektasi lebih gitu ya buat apa ya dikenal gitu, tapi dengan usaha-usaha kita mungkin kita juga bisa lihat ya dari konten-konten gitu, dari cara kita mempromosikan gitu kan, mungkin dari situlah mereka bisa tahu kalau misalkan ada kita tuh ada loh gitu. Dan juga kita juga memanfaatkan berbagai macam strategi marketing ya selain sosial media gitu ya, kayak ya mungkin banyak orang juga yang apa ya menggunakan apa ya word of mouth communication gitu ya, dari mulut ke mulut gitu, dan itu juga sangat berpengaruh banget ya, sangat berpengaruh banget Dari relasi orang Orang ke orang itu lumayan ngaruh banget ke kita. Jadi kadang ada orang yang udah beli nih satu orang, terus besokannya dia bawa orang lain gitu, besokannya dia juga bawa orang lain lagi, beda-beda gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ ternyata ada pengaruh nih dari promosi mulut ke mulut gitu. Oh berarti untuk kayak apa namanya promosi konvensional seperti brosur atau penyebaran pamflet dan lain-lain kurang ya Kak? Kalau brosur-brosur belum pernah sih. Lebih ke online poster Iya, kali ya. iya. Oh gitu. Oke. Lalu saat pesanan mulai ramai nih Kak, gimana cara kalian mengatur produksi dan menjaga kualitas produk agar tetap konsisten? Kalau dari kita sih
kalau misalkan lagi rame, kalau pembuatan kan kita biasanya tuh dari pagi banget itu, baru buka itu sekitar jam 12. Jadi kalau misalkan banyak yang datang ke kita konsumen, kita announcement terlebih dahulu kayak, Kak maaf ya, ini lumayan agak lama, berapa menit misalkan estimasi gitu. Agak supaya cirengnya itu nggak terlalu overcook atau istilahnya gosong lagi gitu ya. Atau malah justru karena buru-buru malah belum matang udah Iya, gitu ya. takutnya malah jadi menurunkan kualitas kita. Iya, kalau justru kayak gitu ya. Jadi konsistensi juga Iya. mungkin ada diskusi satu sama lain juga supaya kita jangan dulu ini gitu. Mungkin ya sebelum kedainya buka gitu kan. Iya. Oke, lalu untuk pengalamannya, pernah nggak sih menghadapi kendala seperti pelanggan atau karyawan itu kayak misalnya ada miskomunikasi atau bagaimana dan biasanya diselesaikannya bagaimana? Mungkin kalau itu contohnya ke karyawan ya. Iya, karyawan. Itu kadang nggak sesuai sama standar ya, kayak misalkan nih kita udah kasih tahu nih ke karyawan nih kalau misalkan cara gorengnya tuh seperti ini supaya kondisi di cirengnya tuh stabil gitu ya, kayak nggak terlalu matang atau nggak terlalu masih mentah gitu kan. Jadi porsi isiannya juga mungkin ya. Jadi kita paling itu sih kadang miskomunikasi di situ, kadang mereka tuh gorengnya mungkin terlalu matang, gitu. Belum matang bahkan gitu. Mungkin itu salah satu kendala sama si karyawan sih. Berarti kalau misalnya hal-hal yang kayak miskomunikasi kayak gitu diselesaikannya bagaimana Kak? Apakah ada evaluasi setiap selesai tutup kedai atau gitu? Biasanya kalau ada konsumen yang langsung lapor ke kita kayak lewat DM atau dari lewat WA. Jadi kalau misalkan makanannya itu fatal banget sampai nggak layak dimakan lah, kayak itu mungkin kurang matang atau apa, itu bakal kita ganti 100% dari usahanya. Berarti hal-hal seperti itu juga udah mulai ada ya? Iya, itu ngaruh banget sebenarnya. Kalau misalkan konsumen kan mungkin nggak bakal repeat order lagi kalau misalkan punya pengalaman buruk di pembelian pertama gitu. Kalau boleh tahu nih, kakak-kakak ini sudah mulai merintis usaha cireng ini sejak kapan Kak? Baru sih kita dari tahun ini, dari bulan Maret. Maret tahun ini. Berarti berkembangnya cukup pesat dan cepat juga ya. Lalu untuk ini Kak, menurut kalian momen apa yang paling jadi titik balik perkembangan Cireng Semesta ini? Tadi sih yang tadi sempat kita notice juga soal customer tuh yang repeat order, dan itu kalau menurut kita itu salah satu titik balik sih, karena ya jadi customer tetap gitu. Kalau misalkan produk kita udah terjual dan mereka suka, itu tandanya mungkin mereka akan balik lagi dan akan menjadi customer tetap gitu. Jadi kita kayak ada punya jaminan lah gitu. Itu salah satu titik balik sih dari usaha ini. Dan semangat juga. Iya, dari Semangat dan booster juga ya kayak gitu. Lalu apakah pernah ada kolaborasi atau kegiatan promosi tertentu yang membuat Cireng Semesta ini makin dikenal ya? Ada. Seperti dengan food vlogger atau semacamnya? Kita pernah juga sih buat endorse gitu kan, endorse vlogger, buat apa ya, naikin kita gitu. Terus juga ada lagi karena kita ikut sama dinas juga ya. Dinas koperasi itu kan yang menaungi UMKM di Karawang gitu kan. Jadi kita kebetulan ikut juga, dan juga kadang mereka tuh punya program-program yang bisa kita ikuti, dan itu juga salah satu bisa buat kita ikut mengenalkan produk kita kepada kalangan. Selain nambah penjualan, itu juga bisa nambah promosi kita. Berarti itu momentumnya pas ya, ketika memang saat itu Bu Papi juga sedang ingin mengembangkan UMKM dan kalian mulai merintis usaha. Pas banget ya. Yang di Karawawitan itu ya Kak? Iya. Iya juga sebenarnya. Nah, untuk topik berikutnya ini mengenai produksi, rasa, dan konsistensi nih Kak. Apa yang membuat rasa Cireng Semesta ini berbeda dari cireng pada umumnya, seperti yang tadi aku bahas juga di awal ya Kak? Kira-kira selain daripada isiannya yang lebih banyak, itu apa lagi Kak? Sebetulnya ada bumbu-bumbu rahasia. Rahasia dapur. Iya. Rahasia dapur. Karena kan ini fun fact sih. Iya. Oke, kita ceritain dulu sedikit ya. Kalau fun fact-nya kita waktu awal buka usaha ini tuh kita nggak bisa buat cirengnya. Nggak bisa sama sekali. Kita udah coba berkali-kali. Emang udah niat mau buka usaha ini, cuman kok waktu udah mau buka nih, kita udah siap semua, udah tinggal buka nih, ternyata kendalanya bahkan kita
kita nggak bisa buat produknya itu. Oh. Jadi itu kan kayak kendala terbesarnya Iya. gitu kan. Itu kan toko utamanya. Toko utamanya kan ya. Toko utamanya nggak bisa Nggak launching bisa nih. launching. Dari situ. Jadi kebetulan mama aku cerita sama mama aku dan akhirnya bisa diperbaiki lah, dibantuin cara buatnya kayak gini, ditunjukin cara buat adonannya seperti ini, isiannya kayak gini gitu. Jadi awal mulanya memang mama aku yang kasih resepnya, jadi itu bakal apa ya, kayak terturun temurun gitu untuk resep-resepnya. Justru problem utamanya malah di produknya gitu ya waktu itu. Berarti untuk permodalan itu sebelumnya bukan hal yang begitu mengganggu di awal ya, kayak produknya gimana gitu ya. Dikit doang. Dikit aja gitu. Oke, lalu untuk proses menentukan varian rasa dan menjaga agar kualitasnya selalu sama di setiap produksi itu gimana Kak? Kalau buat kualitas itu kita pasti pakai merek-merek yang sama. Kalau misalkan bakso, sosis itu jadi ada konsistensi di situ ya. Mungkin kalau dari ayam itu kita udah lumayan lama survei buat nentuin kualitas ayam yang bagus itu yang kayak gimana, terus penjualnya itu yang gimana. Jadi kita udah punya langganan. Suppliernya Iya, gitu ya, kita udah punya langganan. langganannya gitu ya. Berarti untuk menjaga konsistensi untuk setiap produksinya itu berarti ya itu yang pertama komunikasi juga ya Kak. Karena kan kalian membangun ini 2 orang ya. Jadi satu sama lain harus tahu nih kalau misalnya ada perkembangan varian rasa harus diobrolin. Iya, pasti itu pasti sih. Kalau untuk aku mau tahu nih di luar dari topik pembicaraan kita, kira-kira apakah ada seperti teman atau di luar karyawan ya Kak ini yang ikut turut juga membantu gitu, teman kuliah atau apa gitu yang ikut juga menjadi apa namanya pelopor varian rasa dari si cireng ini? Kalau itu sih nggak ada ya. Nggak ada. Paling banyak yang nyaranin doang. Paling Oh, saran, saran. cuma nggak semua saran kita terima kan. Iya. Mereka tuh Saran itu aneh-aneh. aneh-aneh. Macam gitu ya. Iya. Oreo, cireng rasa Oreo. Aneh ya. Aneh-aneh. Jadi ya mungkin kalau misalkan merasa emang karena awalnya emang kesukaan kita sih, kita suka apa aja gitu. Jadi nggak yang selalu menuruti customer, kadang yang kita nggak mampu untuk menuruti itu gitu. Jadi Sekiranya realistis baru kita terusin. awalnya kan cuma ada berapa rasa ya? 6 gitu dan akhirnya Sekarang ada 9. sekarang ada 9 gitu, tambah 1 tambah 1. Berarti sudah mulai dikembangkan juga ya. Oke, lalu dalam proses produksinya sendiri nih Kak, apa tantangan terbesar untuk menjaga konsistensi rasa dan tekstur? Tantangannya Kak, untuk teksturnya supaya lebih garing. Gimana tuh? Itu harus ada konsistensi dari takaran-takaran. Oh. Itu takaran-takaran itu ngaruh banget ke di takaran air, kepanasan airnya itu Minyak juga itu ngaruh banget ya. ya. Iya. Kalau lagi bikin kulitnya kan itu harus air itu harus mendidih banget. Kalau misalkan agak dingin atau agak hangat itu bisa jadi Gagal. iya adonannya itu jadi hancur gitu lah. Karena kan adonan kan harus apa ya, harus yang mudah Harus mateng, itu harus iya. mateng gitu biar waktu digorengnya juga dia nggak yang apa yang mentah banget. Lalu ada nggak Kak menu atau rasa yang jadi best seller untuk apa namanya sejauh ini yang paling dicari pelanggan? Ada. Apa tuh? Itu ada banget sih. Karena Bener-bener sering habis gitu ya Kak? Iya. Yang paling duluan habis tuh selalu Sama dia. stoknya kita banyakin Wah, kita sampai banyak 3 porsi gitu ya. sampai 3 porsi sendiri gitu, misalkan cuma di rasa itu ada di varian ayam pedas sama Ya. jando. Jadi kalau misalkan kita kan buka jam 12 nih, Iya. jam 12 bahkan kadang cuma 3 jam itu udah habis tuh varian yang best seller. Terus orang banyak yang cari ke situ. Kalau misalkan nggak ada varian yang best seller tuh kan dia ada yang nggak jadi. Tapi kembali ke selera sih. Kadang menurut kita yang paling biasa tuh ayam sama jando nih, tapi ternyata menurut orang adalah bakso gitu kan seleranya, sosis gitu-gitu. Lalu kalau kayak gitu nih Kak, aku penasaran ya. Kalau misalnya di hari sebelumnya itu menu-menu tersebut cepat habis, kira-kira di hari berikutnya itu dikembangkan lagi atau diperbanyak lagi nggak porsinya? Atau konsisten untuk di jumlahnya segitu-segitu aja? Kalau kita tergantung hari. Iya. Oh, Kalau kita tergantung hari sih. Kalau weekend mungkin diperbanyak Iya. porsinya gitu ya Kak. Kadang kan kalau target utama kita kan mahasiswa nih. Kalau misalkan weekend tuh kan mahasiswa udah Iya. nggak tahu deh kemana kan, mereka kan mungkin Pulang. pulang gitu kan. Kita kurangin sebenarnya. Itu Oh, justru kalau weekend dikurangi. Iya, soalnya kita lumayan
mahasiswa, jadi weekday itu yang paling ramai. Kalau yang di kedainya sendiri kak, mungkin di Karawaten ada ya kayak? Ada. Di situ juga kita karena stokannya ngikut yang di kedai utama, jadi berapapun yang di kedai utama nanti sana bagiannya ada sendiri gitu, jadi di sini. Oke. Lalu apakah ada rencana inovasi produk atau inovasi menu dalam waktu dekat ini kak? Inovasi menu mungkin ada ya, mungkin dari apa ya, isian ikan atau gitu. Ya, karena kan kita belum ada tuh kayak varian dari ikan-ikannya. Iya. Karena bahkan kalau misalkan ayam naik gitu kan, kita bingung gitu gimana nih biar nggak menurunkan kualitas produk gitu, tapi kita tetap jual. Gimana apa kita tambah varian atau gimana kita cari ide-ide baru biar mempertahankan apa ya dari harga jual gitu biar nggak naik, tapi penjualan tetap sama gitu dari isiannya tetap sama, nggak kita kurangin dan penghasilannya juga tetap ya kalau bisa malah bahkan lebih naik. Berkembang gitu ya. Berkembang. Berarti untuk obrolan inovasi itu sebenarnya di belakang sudah ada ya. Iya. Sering. Lalu untuk topik selanjutnya mengenai branding media sosial dan exposure nih kak. Seberapa penting sih peran media sosial dalam membangun brand Cirain Selasa ini menurut kalian? Itu besar banget sih, kalau 1 sampai 10 kayaknya 10 sih, soalnya emang berpengaruh banget karena kita merasakan sendiri efeknya dari media sosial. Kalau misal kita udah mulai posting-posting dan orang lain itu tahu, ternyata taunya dari media sosial. Kadang aku suka iseng-iseng tanya nih ke customer, tahu dari mana gitu, di sini ada jual Cirain gitu, atau dari sosial media, dari TikTok atau dari Instagram kayak gitu ya. Kadang ada orang juga yang iseng-iseng mungkin kontenin kita ya, jadi orang juga bisa tahu gitu dari konten-konten itu. Itu sangat berpengaruh besar banget sih, apalagi di zaman sekarang ya bener-bener kita tuh kayak hidup di dunia maya guys. Iya betul. Ya kan? Jadi Kayak meta gitu. bener-bener berpengaruh banget gitu kalau sosial media. Apalagi di promosi sekarang kan banyak banget kayak udah jual online kayak live TikTok atau di keranjang kuning gitu-gitu. Iya. Udah banyak banget, itu pengaruh besar banget sih buat penjualan buat brand. Nah untuk Kak Nabila dan Kak Arinda sendiri ini pernah nggak melakukan live TikTok gitu? Pernah. Sering sih. Karena kita juga udah jual online, mau dalam kemasan gitu kayak bisa dikirim ke mana-mana gitu kan ya. Masih dikembangkan lagi. Masih dikembangkan, kita masih coba-coba gitu kan. Perlu apa ya? Perlu uji coba juga dari mungkin ketahanannya dan lain sebagainya. Tantangannya sendiri apa nih kak? Ada perbedaan ada tantangan antara menjual yang sudah matang dengan yang memang dalam kemasan? Nah itu dari ketahanan Karena kan kalau jual makanan pasti ada basi Iya. gitu ya kan. Terus kita kekurangan alat juga, itu alat-alatnya itu kalau misalkan mau pakai kirim-kirim itu lumayan mahal juga. Alat-alatnya kayak vakumnya itu harus pakai yang bagus. Oh iya. Range itu jutaan lah belinya itu. Kalau pakai yang 300.000 itu lebih jelek, ratusan ribunya jelek. Kurang maksimal gitu Iya. waktu vakumnya gitu ya. Jadi takutnya pas pengiriman itu terbuka Iya. atau mana-mana gitu ya produknya ya kayak. Karena sempat juga kayak pengalaman kayak gitu, makanya kita pengen lebih baik lagi, kayak cari solusi juga. Terus apa ya, nggak bisa langsung beli vakum yang lebih bagus, lebih mahal gitu kan, karena kan kita step by step gitu kan, banyak kebutuhan yang memang lebih besar yang kita harus beli duluan gitu. Makanya keinginan atau kebutuhan yang tingkatnya lebih besar, lebih mahal itu kita taruh di list yang paling bawah juga. Kalau yang online ini udah mulai terpikir dari awal sejak membangun usaha ini atau baru mulai jalan setelah beberapa bulan kak? Justru dari awal kita nggak pernah kepikiran bakal buka kedai. Iya. Justru itu nggak pernah kepikiran bakal jualan offline kayak buka kedai gitu. Justru online dulu. Iya, pengennya. Yang mentah dulu gitu ya kak? Karena Kemasan. terus di situ ternyata banyak banget tantangannya. Justru lebih banyak dari kita jualan online, offline sorry. Dari itu kayak mulai ternyata harus ada sertifikatnya juga gitu. Sertifikat halal, terus NIB nomor Oh, induk betul. berusaha. Tapi kita udah punya semua sih. Yang sekarang udah punya. Udah Kalau legal. sebenarnya di awal kita benar-benar kosong banget karena nggak ada apa Arahan dari siapa? Iya, Itu nggak ada. benar-benar memulai banget dari nol ya kayak. Sampai kita tahu sendiri nggak? Berarti untuk mengurus hal-hal seperti itu kayak sertifikat dan tadi NIB gitu ya kak, berarti itu diurusnya secara bersamaan kak bareng-bareng kalian berdua. Iya.
Gak cuma kita aja sih. Alhamdulillah membantu sama dinas koperasi. Oh iya, berarti ada relasi juga yang membantu ya. Oke, baik. Lalu apa sih strategi branding yang digunakan dan direncanakan sejak awal atau terbentuk secara alami seiring waktu? Nah, itu tuh branding kalian ini apakah direncanakan sejak awal atau seiring berjalannya waktu kalian mengikuti pasar media sosial aja? Kalau dari pandangan aku sih kita udah merencanakan dari awal ya, dari awal karena sebelum usaha tuh udah udah kita pastiin planningnya tuh kedepannya mau gimana gitu, biar kita nggak cuma jualan aja tapi kita juga punya branding gitu, bangun image dan seperti itu. Membangun nama itu susah banget. Ya kita udah pikir dari awal karena kita tahu tantangannya tuh nggak semudah itu gitu buat membangun itu semua gitu, banyak hal-hal yang mungkin bikin terpuruk atau apa gitu, kita udah siapin dari awal gitu, supaya ya kita nggak kaget gitu waktu menjalani. Itu juga secara mendadak mengikuti pasar gitu ya, karena udah ada planning dan meninjau sosial media dari jauh-jauh sebelum membangun usaha ini gitu ya kayak. Lalu untuk kunci nih Kak, kunci dari kalian agar brand kuliner itu bisa nyantol di ingatan pelanggan itu gimana? Kalau kuncinya adalah rasa kualitas gitu. Oh, balik lagi kayak yang tadi berarti ya, supaya diingat oleh pelanggan itu ya itu. Percuma kita misalkan promosi terus gencar-gencaran di sosmed atau di apa gitu, di brosur atau apa. Cuma kalau ketika konsumen datang beli terus rasanya mungkin kurang enak atau apa, itu mereka nggak bakal balik lagi. Jadi nggak ada tuh repeat order dari konsumen itu. Ya, jadi soal rasa yang buat melekat di pikiran mereka dan akhirnya mereka memutuskan untuk balik lagi ke kita gitu, itu sih. Konsumen itu nggak datang cuma beli karena penasaran doang, karena ada kualitas. Karena ada kualitas dan rasanya yang memang berbeda dari yang lainnya. Iya. Oke. Lalu untuk desain sendiri nih Kak, kalau desain sendiri misalnya desain poster atau sosial media itu dadakan atau sudah dipikirkan juga kira-kira ini kita mau warna merah nih atau gimana nih? Sebenarnya itu masuk ke karena ciri khasnya makanan pedas gitu kan, kita mikirnya makanan pedas dan Terus warna-warna sesuai sama makanan itu kan ada filosofi ya, psikologinya ya. Psikologinya ada. Warna merah sama kuning itu bikin lapar gitu. Makanya kita pakai itu sih. Walaupun mungkin udah banyak orang yang pakai warna itu gitu, cuman ya kita buat yang agak beda aja, gimana caranya mendesainnya biar nggak sama-sama lah gitu, nggak pasaran gitu. Untuk logo dan lain-lain sosial media berarti diurus oleh kakak yang sendiri kan? Iya, semuanya kita urus sendiri. Wah, berarti benar-benar dia mandiri banget ya, kayak belum ada tim-timnya ternyata. Aku baru tahu, akhirnya emang ini tim besar dan memulai ini mungkin diawali oleh tugas atau apa gitu. Ya kita ternyata pengennya sih punya tim besar beneran. Iya. Tapi kalau ada struktur organisasi kayaknya sih nama kita berdua. Amin, aku doain ya Kak. Lalu untuk gimana kalian berinteraksi dengan pelanggan di media sosial agar tetap dekat dan tetap profesional, seperti di DM atau di itu. Kalau di Apakah ada kuis-kuis di story atau gimana Kak? Oh iya, kita pernah juga ngadain kayak giveaway gitu. Terus kayak misalkan kita buat pertanyaan kayak kuis kayak gitu, dan kalau misalkan nanti dia menjawab kita kasih free gitu, satu pack gitu. Kemarin tuh yang terakhir tebak ini ya, tebak filosofi Dari kemasan, kemarin sempat juga filosofi dari kemasannya gimana. Terus kalau misalkan ya benar nanti kita kasih satu free gitu. Dan kira-kira hal-hal seperti itu bisa meningkatkan insight di Instagram nggak Kak? Oh itu lumayan sih. Lumayan Meningkatkan karena jadi audiensnya tuh kayak penasaran gitu apa ya kira-kira ya. Dan antusias gitu ya? Iya, jadi langsung naik aja gitu dari insight-nya. Mungkin dari penasaran itu mereka terus jadi komen-komen gitu kan, itu termasuk naikin banget sih. Iya. Insight-nya juga. Jadi memunculkan rasa penasaran sama juga gitu. Betul. Lalu ada nggak sih Kak pengalaman unik atau viral momen yang bikin nama Cireng Semesta ini makin naik? Ada satu postingan teman atau satu postingan dari Cireng Semesta yang bikin kok tiba-tiba membludak ya? Mungkin karena ada sih, karena
apa ya, ciri kita tuh yang buat mahasiswa gitu. Jadi sempat aku juga, kita sempat bikin konten yang menunjukkan bahwa kita tuh mahasiswa tapi kita juga bisa usaha, kita bisa jualan gitu ya. Mungkin itu yang buat mereka customer tertarik nih. Kayak kemarin juga sempat ada yang customer yang datang bilang, sini dong, cobain, dia lagi telepon, cobain dong sini, kirim ini yang buatnya anak musikal loh gitu. Jadi itu mungkin salah satu pada momen dari ciri kita itu, karena yang buatnya mahasiswa apalagi ya semester terakhir gitu kan, masih bisa membagi waktu gitu ya. Jadi orang masih penasaran gimana ya kok bisa ya, jadi bisa membangkitkan apa namanya jiwa-jiwa usaha mereka juga mungkin yang tadinya masih seperti yang tadi kita sudah bahas ya teman-teman di awal mungkin. Jadi ini tuh sebenarnya podcast adalah untuk bagaimana kisah inspiratif bisa mempengaruhi audiens gitu atau orang-orang yang ingin memulai usaha Kak. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang tadi sebelumnya Kak jelaskan mengenai mahasiswa semester akhir tapi kok masih bisa buka usaha. Nah hal-hal seperti itu juga ternyata bisa menjadi viral moment dan titik balik dari cerita selesai itu sendiri. Itu kayak menarik sih menurut aku, karena banyak banget orang yang tanya setelah kita bikin postingan itu, banyak banget yang tanya, aku juga kuliah loh, gimana caranya gitu, buka lapak di sini, gimana caranya ya. Banyak yang ke Ruko nanya buat gimana caranya lapak atau sewanya berapa. Banyak yang tanya, karena ternyata setelah kita jalan usaha ini, kita banyak juga loh mahasiswa musika yang berusaha. Itu benar-benar dari depan musika tuh itu lumayan banyak juga. Dari mahasiswa Iya. Kita baru tahu juga. Kayak seru juga ya gitu, bisa sharing-sharing, dan banyak juga yang tanya gimana caranya buat promosiin gitu lewat sosial media biar banyak yang suka atau biar banyak orang yang tahu dan akhirnya beli. Terus juga ya tadi gimana caranya bagi waktu gitu. Jadi banyak yang tanya-tanya, mungkin kita juga senang bisa sharing ke mereka gitu. Oke, lalu untuk topik berikutnya nih Kak mengenai tadi refleksi keseluruhan ya, lalu support system juga, tadi mungkin ada orang tua atau dari kalian berdua justru, dan mimpi-mimpi besar kalian nih Kak. Siapa sih Kak orang yang paling terdekat yang paling berperan besar dalam mendukung usaha ini? Di luar kalian berdua? Kalau di luar. Sebenarnya bingung juga sih. Sebenarnya kalau misalkan tujuan itu kita mungkin lebih ke orang tua ya. Tujuan kita kayak mereka tuh jadi semangat buat kita buat nunjukin nih bahwa kita bisa loh gitu, bisa menghasilkan, kita bisa cari uang sendiri untuk bahkan bisa pekerjaan buat orang lain. Pekerjaan buat orang lain juga, kita juga senang sih dari situ. Terus juga ya intinya mau ngebuktiin aja gitu ke orang tua kita, kalau misalkan kita bisa gitu. Berarti untuk keluarga Kak Arida sendiri di Sukabumi juga support gitu ya Kak? Sebetulnya nggak tahu. Nggak tahu, belum ada obrolan itu. Justru surprise Surprise gitu aja, nanti mungkin ketika sudah besar atau Iya. udah buka cabang di Sukabumi gitu. Kalau udah punya nama yang bagus atau yang besar itu baru. Justru untuk sekarang ini lebih ke kalian berdua aja, berarti nggak ada eksternal atau teman yang memang apa namanya support dari awal banget. Justru mereka tahu-taunya setelah ini justru mungkin ya. Justru kita waktu buka usaha tadi ya, kita nggak ngasih tahu teman-teman kita sama sekali kita buka usaha, bahkan sampai ditanya kalian mau kemana sih, kok pergi-pergian mulu, Sibuk gitu ya. Nggak pernah ngumpul bareng kita lagi, kenapa gitu kan. Terus waktu udah jadi nih usaha kita, waktu baru reopening tuh, waktu di awal baru kita kasih tahu ya, kasih tahu kalau kita punya usaha nih gitu. Akhirnya mereka kayak speechless aja gitu, karena kita nggak pernah sama sekali nggak pernah ngasih tahu apapun Rencana awalnya gitu ya. Justru orang lain tahu-tahu aja gitu ya. Iya. Lalu ada gak sih Kak pengalaman lucu atau berkesan atau justru yang bikin haru kalian Kak selama mendirikan atau menjalankan usaha ini? Itu yang di awal sih Yang tadi yang kita nggak punya basic buat bikin cireng gitu. Itu benar-benar aneh banget sih. Iya bener, kayak besoknya kita jual udah mulai buka nih, kayak hari Senin kita buka, hari Minggunya kita Iya lagi bikin malah baru uji coba baru apa gitu. itu benar-benar ini sih, selain apa ya lucu, ada juga pengalaman yang ya sedih, itu campur aduk di hari yang sama, karena kita pernah ketipu juga sama ya salah satu apa ya yang
tempat kita beli barang gitu yang Aku juga. aku menjual Suppliernya mungkin ya. iya, dan itu apa ya, kita beli kulkas Beli gitu kan, kulkas. beli kulkas sempat ketipu juga, apalagi kulkas kan tempat penyimpanan barang yang emang kita penting banget loh buat bahan baku gitu kan. Besoknya kita jualan tapi bahan baku kita ternyata nggak bisa disimpan di kulkas karena kulkasnya rusak gitu. Jadi itu basi dan kita rugi banget sih. Jadi berarti itu udah sangat padat banget ya, harus ada lucunya juga di awal justru ya kayak. Betul. Lalu kalau misalnya kayak miskomunikasi yang bikin apa namanya hubungan kalian ini malah merenggang, itu kira-kira ada nggak kak? Apa ya? Kayak misalnya mengenai apa namanya usaha ini ya kak, kan kalau kayak gini jalani berdua nggak selamanya dua kepala itu selalu isinya sama ya Kak? Betul, Nah gimana nih Kak, Pasti. cara kalian menyelesaikan miskomunikasi atau masalah-masalah seperti itu? Kalau dari kita tuh sering apa ya, sering berargumentasi, beda argumen gitu ya, Iya. soal ngebahas soal keuangan gitu. Soal keuangan itu sensitif banget sih, karena kebanyakan orang yang usaha mungkin sama teman atau mungkin sama pacar atau sama Iya. siapapun, masalah yang paling sensitif itu pasti keuangan. Banyak yang relate juga. Iya, pasti keuangan sih. Jadi kita sering banget beda pendapat soal keuangan juga. Terus juga ya kita temuin lagi cara apa solusinya lah biar mengatasi itu semua gitu ya. Pastinya harus dengan pikiran yang dingin gitu ya. Biar enggak emosi, apalagi soal uang itu benar-benar sensitif banget sih. Berarti titiknya main di situ ya. Nah aku penasaran banget nih Kak, kira-kira kan ini kan kalian membagi waktu dengan kuliah ya. Kalau ada di titik lagi burn out atau pusing sama tugas kuliah itu kira-kira kalian berarti memberhentikan dulu atau menutup kedainya dulu berarti ya Kak? Atau salah satu di antara kalian tetap buka kedainya? Kalau kita nggak pernah sih yang kepikiran sampai nutup kedai kalau lagi burnout gara-gara usaha gitu ya, karena kita punya tanggung jawab sendiri untuk bayar ruko dan tanggungan-tanggungan lainnya. Selain ada ruko kan pasti ada listriknya, Iya. air dan lain sebagainya, udah kayak rumah tangga Rumah tangga, banget, iya. kayak kebutuhannya kita pasti mikirin kebutuhan itu, dan dari itu kita nggak bisa yang enaknya ambil libur gitu ambil apa ya tiba-tiba buka gitu. Pasti kalau misal pun kita tiba-tiba nggak buka itu pasti ada alasannya, atau mungkin kita seharian full ada kelas atau yang lainnya gitu. Jadi itu karena kita merasa punya tanggungan aja sih. Kalau misalkan- profesional kerja gitu ya Kak? betul, kalau misalkan apa ya tugas kuliah itu pasti diutamain banget. Kalau misalkan kan kelas kebetulan, jadi kalau misalkan aku nih ada tugas kelompok, nanti Arizanya yang jaga, terus gantian aja. Peran gitu ya. Karena sebisa mungkin kita nggak sekelompok sih. Kalau misalkan kelas itu punya tugas kelompok, kalau bisa kita nggak sekelompok karena biar bisa di waktu. Oh gitu, jadi ada negosiasi dengan teman kelas Iya. juga yang saling mengerti gitu ya kayak. Iya, justru mereka ngerti banget sih soal itu. Alhamdulillah banget didukung berarti ya oleh lingkungan sekitar. Iya. Lalu kalau untuk suatu hari, bukan aku mau nanya nih, kalau suatu hari nih Kak, kakak menjalankan usaha ini bukan di bidang kuliner, kira-kira kakak ini membayangkan kakak menekuni bidang apa? Aku sih sebelumnya justru kita berdua memang nggak pernah kepikiran buat buka usaha di bidang F&B. Karena seperti yang kita tahu, resiko di F&B itu sangat besar ya. Apalagi capek banget di bidang F&B itu. Terus ya kita resikonya di bahan pokok yang udah basi gitu itu kita benar-benar ya udah apa ya udah kayaknya kita nggak akan deh buka itu. Hopeless dulu gitu ya Kak? Ternyata justru ya mungkin Allah Membukakan membukakan jalannya di gitu. F&B Iya, justru. iya betul. Jadi kita ya udah kayaknya emang jalannya kita coba aja gitu kan. Kita nggak tahu juga, siapa tahu di F&B ini justru kita memang jalannya di sini gitu kan. Terus abis itu emang kita berdua nggak pernah apa ya, nggak pernah selain nggak pernah ke bidang F&B, kita punya basic sendiri gitu loh. Kayak misalkan Ariza itu di bidang otomotif gitu kan, kebanyakan cowok mungkin di otomotif dan dia mungkin jago di bidang itu. Terus kepikiran nanti kalau misalnya udah lulus kayaknya kesini deh gitu. Aku juga nggak nggak pernah kepikiran ke F&B karena sebelumnya mungkin aku mikirnya kayaknya jadi model seru deh gitu. Karena sebelumnya juga pernah kerja jadi model katalog gitu-gitu. Oh, iya. Jadi Itu malah mempromosikan usaha orang gitu. iya betul. Sebelumnya nggak pernah kepikiran di situ sih. Berarti bergerak dari zona itu dari zona nyaman ke zona yang mungkin agak ragu nih ini
Gimana nih Kak? Ada ininya nggak kira-kira? Apakah ada kontemplasinya sehari semalam gitu betapa? Itu bener-bener bingung sih sebenarnya. Kalau misalkan waktu awal kita tuh sering main gitu, itu kita bahasnya selalu bisnis. Terus setelah dipikir, daripada bahas doang ya kan, kita gimana kalau kita realisasikannya beneran gitu, direalisasikan gitu, daripada cuman ngomong-ngomong doang. Karena kan misalkan saat pertemanan nih, kita mau usaha tapi ternyata cuma wacana aja gitu. Nah kita nggak mau gitu kalau misalkan cuma wacana aja, terus akhirnya direalisasikan gitu. Walaupun awalnya waktu kita awal buka tuh aku tuh masih sempat kerja dulu loh. Jadi aku kuliah, kerja, buka usaha ini juga, jadi benar-benar tempur banget deh di situ. Jadi gak pernah kepikiran bakal banting setir ya. Ya di bidang fashion kayak kan itu kan jauh banget. Iya benar-benar. Jauh banget sih. Apalagi biasanya cita-citanya sebelumnya jadi promosi katalog atau model katalog gitu kan, emang dari mana itu mempromosikan usaha orang lain. Kalau untuk membuka usaha sendiri kan resikonya dan tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu ya kan. Berarti support antara kalian berdua ini lumayan sangat kuat juga ya kayak jadinya sampai terrealisasi lah usaha Cireng Semesta ini. Walaupun emang sering berantem itu pasti itu hal yang wajar juga sih wajar, kan. iya. Memang ya namanya apalagi urusan seperti yang tadi kakak bahas, finance dan lain semacamnya, itu kan hal yang sensitif juga dan mungkin teman-teman yang memiliki usaha juga relate gitu. Lalu untuk mimpi besar kalian atau mungkin dari Kak Nabila sendiri nih, untuk Cireng Semesta ini inginnya untuk setahun atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu seperti apa? Kalau dari aku pribadi sih pengennya emang melanjutkan ini gitu ya. Jadi khasnya Karawang, karena memang kita tuh buat packaging yang itu tuh pengen kita buat jadi oleh-oleh Karawang gitu loh. Jadi khasnya Karawang gitu. Karena mungkin di Karawang tuh kan menurut aku belum banyak produk-produk yang khas gitu ya. Jadi orang kalau misalnya mudik ke Karawang bawain apa ya gitu. Betul, sampai gitu. Jadi kita pengennya ini tuh jadi turun-temurun gitu. Aku juga sempat mikirnya kayak apa berhenti aja ya ini usahanya, cuman sayang gitu loh, kayak kita tuh udah sayang banget nih sama si produk ini gitu, udah dikenal juga sama masyarakat. Jadi kita udah bangun branding dan lain sebagainya. Jadi kayak udah tinggal dilanjutin aja gitu. Walaupun nanti mungkin ya aku sama Arita udah nggak pegang, mungkin nanti bisa dilanjutin sama mungkin nanti orang tua aku atau siapa gitu ya yang lainnya, biar tetap melanjutkan si Cireng Semesta ini biar tetap ada gitu sampai kapanpun. Itu harapan kita. Dan juga Berarti harapannya sudah sangat long term banget iya. ya. Udah benar-benar kayak gimana caranya supaya turun lagi dan untuk justru kalau sih meluas juga, justru Karawang juga pemikirannya itu. Bahkan kalau bisa ya bisa sampai ke luar Karawang tuh, walaupun udah sampai ke luar Karawang tetap dikenalnya ini tuh produk Karawang loh gitu. Jadi kita kayak mau melestarikan itu kayak budaya lokal ya, acian itu kan khas banget Jawa Barat. Apalagi makanan pedas gitu. Jadi pengennya kayak gitu sih. Bahkan kalau misalkan emang bisa dijual online seterusnya pun kita bakal terus gitu jual online. Insya Allah. Kami doakan. Gak terasa banget Kak, ternyata kita udah ada di penghujung obrolan hari ini. Nah, terima kasih banyak Kak Nabila dan mungkin Kak Ariza yang ternyata kendala. Tapi aku sangat-sangat berterima kasih kepada kalian berdua dan mohon maaf banget apabila mengganggu waktu atau jadwalnya ya Kak. Dan aku sangat-sangat mendapatkan banyak sekali edukasi mengenai cara berusaha atau berbisnis gitu. Apalagi ini kan udah sendiri ya, bersama partner, itu gimana pengalamannya, pengalaman inspiratif kalian yang sudah kalian bagikan itu bisa bisa menginfluence banyak anak muda gitu kan. Semoga ya. Iya, sangat sih Kak itu. Nah, semoga perjalanan kakak-kakak sekalian ini juga bisa menjadi dorongan buat anak muda untuk bisa terus semangat dan gak ragu untuk menjalankan usaha-usaha mereka. Nah, buat pendengar yang lagi dengerin atau nonton, jangan takut mulai dari kecil, karena gak ada langkah besar tanpa keberanian pertama, betul nggak Kak? Nah, sampai ketemu di episode Mimbar Kisah berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.